Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini perwakilan dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang pengertian dari decentricity. Baiklah, ini adalah gambaran tentang decentricity. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari decentricity. Decentricity adalah algoritma machine learning yang menggunakan seperangkat untuk membuat keputusan dengan struktur seperti pohon yang memodelkan kemungkinan hasil, biaya, sumber daya, utilitas, dan kemungkinan konsekuensi atau risiko. Konsepnya adalah dengan cara menyajikan algoritma dengan menyatakan persyaratan yang meliputi cabang untuk mewakili langkah-langkah mengambil keputusan yang dapat mengarah pada hasil yang menguntungkan. Kemudian, di mana setiap cabang mewakili hasil untuk atribut, sedangkan jalur dari daun ke akar mewakili aturan untuk klasifikasi. Step 1 Y algoritma. Ini disebut decentricity karena pilihan bercabang-cabang membentuk struktur yang melihat seperti pohon. Kamu bisa membuat pohon keputusan, baik itu secara vertikal atau horizontal, tergantung pada preferensi kamu. Membaca pohon keputusan horizontal dari kiri ke kanan dan pohon keputusan vertikal dari atas ke bawah. Contohnya, dari yang telah saya paparkan tadi tentang decentricity. Ada did Obama it, yes, no. Seperti itulah contoh dari decentricity pohon keputusan tadi. Di sini ada kekurangan dan kelebihan dari decentricity. Kelebihan decentricity. Pertama itu agar semakin lebih kenal dengan algoritma decentricity, kamu juga harus mengetahui kelebihan menggunakan algoritma decentricity. Antara lain, yang pertama itu mudah dibaca dan ditafsirkan tanpa perlu pengetahuan statistik. Yang kedua, mudah disiapkan tanpa harus menghitung dengan perhitungan yang rumit. Yang ketiga, proses data slimming cenderung lebih sedikit. Kasus nilai yang hitung dan outlier kurang disignifikasi pada data decentricity. Kemudian, ada kekurangan dari decentricity. Untuk bahan pertimbangan, kamu dalam memilih algoritma data sekian untuk diterapkan pada dataset yang kamu miliki. Kamu juga perlu mengetahui kekurangan decentricity. Di samping kelebihan yang telah dibahas pada sebelumnya, ataupun kekurangan algoritma decentricity antara lain, yang pertama, itu ada sifat tidak stabil. Ini menjadi salah satu keterbatasan dari algoritma decentricity. Ketika terdapat perubahan kecil pada data dapat menghasilkan perubahan besar dalam struktur pohon keputusan. Yang kedua, kurang efektif dalam memprediksikan hasil dari variabel kontinu. Nah, berikut adalah contoh-contoh dari data decentricity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Jahara dari kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian algoritma Knaert-Schwarzschild atau KNN. Pengertian dan cara kerja algoritma Knaert-Schwarzschild Knaert-Schwarzschild atau KNN adalah algoritma yang berfungsi untuk melakukan klasifikasi atau data berdasarkan data pembelajaran atau training dataset yang diambil dari data terdekatnya, atau Knaert-Schwarzschild. Knaert-Schwarzschild merupakan salah satu algoritma machine learning dengan pendekatan supervised learning yang paling sederhana. Cara kerja algoritma Knaert atau KNN melakukan klasifikasi dengan proyeksi data pembelajaran pada ruang berdimensi banyak.
Ruangan ini dibagi menjadi bagian-bagian yang mempresentasikan kriteria data pembelajaran. Setiap data pembelajaran dipresentasikan menjadi titik-titik C pada ruang dimensi banyak. Cara kerja KNN itu ada 5, step by step. Yang pertama, tentukan jumlah tetangga terdekat, K, yang akan dipertimbangkan sebagai dasar klasifikasi. Langkah kedua, hitung jarak antara data baru terhadap semua titik data dalam dataset. Langkah ketiga, urutkan jarak pada langkah 2 dari kecil ke besar, lalu ambil titik data dengan jarak kecil sejumlah K titik. Langkah keempat, hitung jumlah titik dan K pada setiap kelas atau kategori. Langkah terakhir, masukkan data baru ke kelas dengan jumlah K terbanyak. KNN memiliki rumus, yaitu D sama dengan akar buka kurung X2 dikurang X1 tutup pangkat 2 ditambah buka kurung Y2 dikurang Y1 tutup kurung pangkat 2. Ini contoh aplikasi Netboard. Beberapa contoh di mana algoritma KNN dapat diaplikasikan antara lain sistem rekomendasi Amazon, Hulu, Netflix, dan lain-lain. Rasio diabetes, peramalan pasar saham, prediksi harga saham berdasarkan kinerja perusahaan, dan data-data ekonomi. Klasifikasi citra pengendaraan jauh. Ini adalah contoh data Kiners Board atau dataset data KNN yang kami ambil, yang akan dijelaskan oleh Syarifah. Dan di sini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Sabaria akan menjelaskan penerapan algoritma KNN dengan menggunakan data penyesuaian kemungkinan. Di sini kita menggunakan rumus D sama dengan X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat. Dan kita masukkan ke data yang pertama, yaitu 3 kurang 7 kuadrat ditambah 5 kurang 6 kuadrat. Dapatlah hasil 4,12. Yang kedua, D sama dengan akar 3 kurang 6, yaitu data lama X di kuadrat dan ditambah 5 dikurang 6, yaitu data Y lama di kuadrat. Dapatlah hasil 3,16. Yang ketiga, D sama dengan akar 3 kurang 6, yaitu data X lama yang 3 kuadrat dan ditambah 5 kurang 6 dikurang 5, yaitu dapat dari data Y yang lama kuadrat dan dapatlah hasil 3. Yang keempat, D sama dengan akar 3 kurang 1, yaitu nilai X lama di kuadrat dan ditambah 5 kurang 3, yaitu nilai Y yang lama. Dapatlah hasil 2,82. Yang kelima, D sama dengan akar 3 dikurang 2, yaitu nilai X yang kelima yang lama ditambah 5
kurang 4 dari nilai X lama yang kelima sama dengan 1,41. Yang keenam, D sama dengan 3 kurang 2, yaitu data X lama kuadrat dan ditambah 5 kurang 2, yaitu data Y lama sama dengan 3,16. Baiklah, sudah dapat hasilnya. Kita menentukan tetangga terdekat yang pertama, yaitu data yang kelima, yang kedua data yang keempat, yang ketiga data yang ketiga. Kita akan menentukan kategori dari data yang ketujuh dengan nilai X-nya 3 dan Y-nya 5, yaitu jadi ketika sudah dapat tetangga terdekatnya ini yang berkategori yes, yes, dan no. 3. Jadi data 7 adalah berkategori yes. Karena di antara ketiga tetangga terdekat ini lebih banyak berkategori yes dibanding no. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.